Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke pemanis. Nah, pemanis gula tebu coklat atau utuh. Di pemanis itu ya kita perlukan ya untuk menambah selera makan tentunya seperti itu. Jadi biar rasanya enak, makannya enak kan habis. Pemanis gula tebu coklat ataupun utuh terbuat dari jus tebu yang diperas, lebih disukai mentah, tidak dimurnikan, dan dibuat dengan tebu utuh tanpa menghilangkan melase, misalnya rapadura. Jadi ini kalau di tempat kita tuh ya gula merah, ya, gula Jawa atau gula aren. Termal alamnya, sifat termalnya hangat. Rasa manis, jaringan organ limpa lambung liver, arahnya ke atas, fasenya logam, unsurnya logam, efeknya suplemen pembakar tengah, suplemen C, menghilangkan status darah, menenangkan liver, menggerakkan darah, meredakan spasmo dan nyeri akut. Metode persiapannya dilarikan dalam cairan hangat, dalam minuman beralkohol sebagai rebusan, kandungan sukrosa, kalsium, vitamin B2 dan besi. Indikasi kekosongan umum limpa lambung, yaitu sakit perut misalnya dengan status darah, mual dan muntah. Rebusan gula merah, jahe segar, dan kulit jeruk, keprok kering. Nah, itu resepnya. Status darah yang disebabkan oleh dingin, menstruasi yang menyakitkan, logia yang menetap, dan tersumbat keputihan pasca kelahiran. Jadi keputihan itu tidak habis ya, keluar itu tidak, tapi tersumbat setelah melahirkan. Kontraindikasinya adalah gangguan kelembapan atau dahak, lembab panas, gigi berlubang, aries. Jadi kalau gula itu tidak cocok untuk gangguan kelembapan dan dahak. Nah, karena kan manis ya. Jadi semua manis itu sebenarnya suplemen pembakar ciau tengah, pembakar tengah, pembakar pusat. Tapi ya kalau kelebihan ya bahaya kan seperti itu. Kalau kurang manis ya lemes, ya toh. Kurang manis lemes. Ya, untuk mengantisipasi untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sendiri ya cek darah itu ya tiap berapa bulan. Nah, cek gula darah maksudnya. Karena kalau gula darahnya naik, posisinya itu kalau dalam TCM itu ya pasti lembab limpanya. Kontraindikasinya udah. Sekarang pemanis madu, sifat termalnya netral. Madu itu netral ya, netral, bukan panas atau netral lah. Jadi sebenarnya madu itu bebas, bisa dikonsumsi kapanpun dan siapapun. Rasanya manis, jaringan organnya limpa paru dan usus besar, arahnya ke atas, efeknya suplemen pembakar pusat, melembabkan kekeringan, melembabkan paru-paru, mengurangi batuk. Nah, salah satunya batuk, paru-paru kering itu bagus untuk diminumi madu, mengurangi rasa sakit, melembabkan usus besar dan mendetoksifikasi. Metode persiapannya mentah sebagai bumbu masak dikeluarkan dalam air hangat. Nah, kalau Bapak Ibu bikin minuman-minuman kesehatan ya dikasih madu. Kandungannya sekitar 70% fruktosa dan glukosa, juga protein, asam sitrat, pektin, sejumlah kecil vitamin A, B1, B2, B6, C dan D, magnesium, kalsium, kalium, natrium, fosfor, besi, tembaga dan mangan. Indikasi, ya, jadi madu untuk mengobati kekosongan limpa lambung, kurang nafsu makan, kelelahan, kurang kekuatan, sesak napas, diare dan sakit perut. Kekeringan paru-paru, batuk kering dengan sedikit dahak atau dengan dahak kental, suara serak, tenggorokan kering tak terhenti, kronis dan kelelahan batuk. Ya, pokoknya tenggorokan ini sudah ya rasanya tidak enak, sakit ya, kering, bahkan suaranya serak. Nah, kukus buah bir dengan madu, karena buah bir itu
menutrisi yin atau mengisi cairan. Kekeringan di usus besar dengan kekosongan cairan tubuh karena panas sembelit, terutama sembelit pada orang tua. Itu orang tua rutin minum madu itu sangatlah bagus biar jangan sampai sembelit, susah BAB-nya. Ya. Karena kalau susah BAB sudah butuh energi butuh energi yang cukup untuk bisa mengeluarkan BAB-nya, beratnya. Campur madu dengan wijen hitam panggang, giling menjadi bubur, larut dalam air hangat dan diminum. Nah, kalau ini contoh-contoh resep atau tipsnya saja. Namun nanti ada di praktek klinis dan prakteknya bebas silahkan sesuai yang Bapak Ibu ilmunya bisa dipahami silahkan. Panas perut, gastritis, tukak lambung dan duodenum. Madu. Aplikasi eksternal bibir pecah-pecah, kering, bisul, mulut atau bibir, luka bakar atau radang dingin, luka bakar diolesi madu bagus. Di gigi tawon diolesi madu bagus. Ya, jadi saya punya pengalaman di gigi tawon itu kan bengkak sekali itu ya. Terus sakitnya itu bisa adem panas dalam bahasa Jawanya, menggigil, panas dingin ya, panas dingin lah. Begitu diolesi madu itu entop entop itunya tawon itu yang masuk ke tubuh kita itu bisa keluar dan terus akhirnya keluar darah yang stagnasi darah. Jadi keluar darah matinya itu yang kempal-kempal gitu lah. Itu terus hilang rasa sakit panas dinginnya itu hilang. Nah, badannya sudah segar. Nah, maksudnya tidak mengalami kesakitan dan kenyerian dan rasa yang tidak enak karena panas dingin tadi. Kontraindikasi gangguan kelembapan dan dahaga, gangguan stagnasi di pembakar tengah atau diare. Diare kalau tadi kelemahan limpa lambung boleh, tidak apa-apa, bagus. Tapi kalau diare di sini adalah diare yang gangguan stagnasi limpa lambung atau memang gangguan kelembapan dan dahaga. Nah, itu menyebabkan diare, yaitu tidak diperbolehkan atau kontraindikasi. Berikutnya adalah pemanis sirup gula maltosa atau sirup malt, dibentuk oleh enzim atau hidrolisis asam dari pati, biji-bijian dan umbi-umbian. Pemanis alami biasanya terbuat dari biji-bijian, misalnya tanah, jagung, tumbuhan barley. Ya. Itu ditemukan di toko makanan kesehatan. Sirup malt memiliki rasa yang bersahaja tapi kuat, 75 sampai 80% semanis madu. Sirup malt juga disebut sebagai ekstrak malt. Nah, itu sirup malt ya, malt gitu aja ya. Kita jarang mengkonsumsi karena kebiasaan atau diet kita atau kebiasaan kita, habit kita, budaya kita itu ya gula putih, gula pasir putih. Jadi kalau ini ya semacam kayak gula-gula yang untuk diabetes itu kan, gula stevia, gula jagung itu ya, gula jagung lah itu yang aman untuk diabetes lah, seperti itu. Termal alaminya, sifat termalnya hangat, rasanya manis, jaringannya limpa lambung paru, arahnya ke atas, unsurnya tanah, efeknya menghangatkan dan suplemen pembakar tengah, membasahi paru-paru, meredakan batuk, menghilangkan kekeringan, meredakan kram dan kondisi nyeri akut, menciptakan cairan tubuh dan mendetoksifikasi. Metode persiapannya adalah sirup atau bubuk larut dalam air sebagai bubuk atau rebusan. Kandungannya maltosa, vitamin B dan zat besi. Indikasinya adalah untuk mengobati kekosongan limpa lambung, kelemahan limpa lambung, kelelahan umum, kurang nafsu makan, kurang kekuatan, diare, kekeringan dan kekosongan paru-paru, sakit tenggorokan, suara serak, batuk dengan sedikit dahaga atau sesak napas dan sesak napas. Kontraindikasinya kelembapan dan lembab panas, kembung di perut dengan kecenderungan mual dan muntah. Jadi hampir semua pemanis, itu
kontraindikasinya adalah gangguan atau sindrom lembab dahak atau panas. Lembab dahak lah ya, lembab dan dahak. Berikutnya adalah pemanis gula putih, dibuat dengan berulang kali memurnikan dan memproses jus tebu, bit gula, sorghum atau mapel gula. Thermal alaminya hangat dan netral, manis, organnya lambung, limpa dan paru. Arahnya ke atas, unsurnya kayu. Efeknya untuk suplemen pembakar tengah, melembabkan paru dan membentuk cairan tubuh, meredakan nyeri akut. Metodenya larutkan dalam air, kandungannya sukrosa. Beda dengan madu. Kalau madu tadi glukosa dan fruktosa, ya kan? Fruktosa. Indikasinya adalah kekeringan di paru-paru seperti gejala batuk kering, suara serak, kekosongan yin lambung seperti haus, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, itu biasanya seperti itu. Kemudian kekosongan limpa lambung, nyeri ulu hati, daerah epigastrum dan atau setelah kelebihan alkohol. Nah, itu gula pasir, ternyata mudah ya, gula pasir. Kontraindikasi, tapi biasanya tidak seperti itu karena memang gulanya juga sudah tidak perlu diobati dengan gula ya. Ya, tapi kita bikin teh manis itu aja sudah cukup ya. Kontraindikasinya adalah cepat menyebabkan kondisi lembab dan dahak, panas, basah, melemahkan organ ginjal, gigi, dan tulang. Jadi kalau kebanyakan gula pasir itu akan melemahkan, pertama menyebabkan kondisi lembab dan dahak sehingga limpa lambungnya itu lemah atau sindromnya limpa itu lembab dan dahak, atau melemahkan organ ginjal. Kalau organ ginjalnya melemah berarti apa? Efek jelek kepada gigi dan tulang, terjadi pengeroposan tulang, terjadi gigi pada lepas, ompong. Berikutnya adalah cuka. Nah, cuka. Thermal alaminya hangat, rasanya asam pahit, jaringan organnya lambung dan liver, arahnya ke atas, unsurnya kayu. Efek menghentikan pendarahan, hemostatik, menyebarkan darah dan stagnasi, mendetoksifikasi dan meningkatkan pencernaan. Itu menyebarkan darah dan stagnasi, mendetoksifikasi dan meningkatkan pencernaan. Metode persiapannya sebagai bumbu dianjurkan dalam air sebagai rebusan. Bakso ya dikasih cuka. Kandungan asam asetat, asam oksalat, asetaldehida, mineral, asam alkohol dan dengan kualitas atau kandungan yang tinggi. Nah, ada cuka non alkohol juga ada. Indikasinya adalah statis darah, nyeri perut, kekerasan teraba di perut, pinjulan gitu. Nah, gitu. Herbal penyembuhan diseduh dengan cuka. Nah, jadi herbal kemudian dibikin minumannya, rebusannya itu dicampuri cuka, atau herbalnya pada saat setelah direbus dikasih cuka atau memang direndam cuka. Nah, kemudian dikasih air dengan cuka. Nah, itu samalah intinya, entah setelah direbus atau sebelum direbus direndam sama cuka, nah, sama saja. Tapi yang praktis ya direbus kemudian dicampuri cuka. Stagnasi ci dan darah, statis ci dan darah, obstruksi pencernaan yang disebabkan oleh terlalu banyak makanan berlemak, berminyak, daging dan ikan, sehingga terjadi sumbatan. Nah, itu minum jamu, minum herbal atau makan yang dikasih cuka yang cukup sesuai aturan, ternyata cukup banyak. Biasanya asam-asam itu. Jadi minuman sopnya jadi agak asam. Minuman
makanannya sayurnya asam-asam atau asam manis atau apa, itu jadi sedikit asam. Kemudian pendarahan, mimisan, tinja berdarah, berdarah itu nah ini ada yang pernah bertanya ya di grup, kalau BAB-nya berdarah apa? Nah, saya tanyakan dulu, sudah didiagnosa apa belum? Sudah di ini apa belum? Ternyata jadi bisa kelemahan limpa lambung, bisa panas di usus, bisa pendarahan, perdarahan umum ya, perdarahan biasa. Karena efeknya memang menghentikan pendarahan, sehingga setelah minum konsumsi cuka, darahnya mengandung cuka itu entah karena asam apanya itu kan ya, terus pendarahannya itu seperti bisa mudah berhenti. Tips cuka adalah salah satu dari sedikit makanan yang dapat mengobati status Qi dan darah. Carilah kualitas yang baik. Ini aturan cuka sedi, maksudnya ya sedi yang direndam dengan cuka, atau bisa cuka apel, cuka kurma, cuka macam-macam lah. Itu kalau pengembangannya berikutnya ya. Nah, itu seperti itu. Kontraindikasi stagnasi di pembangkang tengah yang disebabkan oleh kelembapan. Nah, matchnya sumbatan di ciau tengah, pembangkang tengah dikarenakan kelembapan yang sangat parah, sangat kuat gitu, sehingga terjadi stagnasi. Nah, itu yang menjadi kontraindikasi. Tapi kalau sumbatannya karena Qi dan darah, status darah, nah itu memang mengobati seperti itu. Nah, kalau ada kasus seperti kelembapan ini ya harusnya dihilangkan dulu, dibuang dulu kelembapannya. Ya intinya sih karena ini termasuk diklasifikasikan ke dalam bumbu ya, jadi tidak bukan menjadi obat atau nutrisi yang utama, tapi ya cuman di sebagai bumbu-bumbu saja, bumbu-bumbu penyedap makanan dan masakan. Berikutnya adalah buah-buahan. Jadi kalau buah-buahan itu bagaimana menurut versi TCM, menurut kacamata TCM. Kembali lagi cara pengobatannya TCM itu adalah kuat di diagnosa, seperti contoh yang akan kita jelaskan di bawah ini. Buah-buahan memiliki rasa manis, asam, dan kadang pahit. Sifat termal mereka terutama dingin hingga terutama sejuk hingga dingin. Terutama sejuk hingga dingin. Untuk beberapa jenis buah, netral dan hangat. Buah harus dimakan terutama selama musim hangat dan panas karena mendinginkan kondisi panas, mengisi kembali cairan tubuh dan menyebabkan kekeringan. Nah, ini kuncinya. Banyak konsumsi buah ketika musim panas, musim kemarau. Tapi kalau musim hujan, musim dingin, ganti konsumsinya, harus diganti apa? Jahe, cinnamon, kayu manis, pala, lada, daging. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Karena kalau tidak imbang, maka akan terjadi gangguan atau jatuh sakit. Di dalam TCM, buah adalah pelengkap nutrisi untuk biji-bijian dan mendukung pembentukan dan pelestarian cairan tubuh. Nah, kuncinya ya buah itu sebagai nutrisi.
pelengkap nutrisi. Jadi bukan makanan utama. Makanan utama tetap biji-bijian. Nah, seperti itu. Jadi salah kalau makannya cuma buah, itu salah. Jadi karena diet atau vegan, ya toh, apa namanya, sekte vegan, sekte, apalah, kaum vegan ya, itu tidak mau makan daging, tidak mau makan apa-apa, yang dikonsumsi buah terus, itu salah, tetap salah. Secara keilmuan TCM itu salah. Tapi kalau nutrisi, pelengkap nutrisi untuk biji-bijian, jadi menambah apa ya, menambah armada daripada angkatan perang kita, ya, gitu Pak. Kalau makan nasi saja kurang kuat tentara kita, nutrisi kita kurang kuat. Tapi setelah ada nasi, ada jagung, ada sayur, ada kacang-kacangan, ditambah buah, nah itu menjadi lengkap. Selama musim dingin, buah yang sangat dingin seperti pisang, jeruk, dan limon harus dihindari untuk mencegah perkembangannya dingin di dalam tubuh. Nah, kalau musim dingin sedikit harus dihindari lah ya. Paling ya konsumsi sedikit saja. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau memang pengen, ya. Kalau bisa dihindari saja. Lebih baik makanan yang pokok, menambah energi, menambah darah, kan seperti itu. Untuk mengobati kepenuhan, orang yang kuat, suaranya kuat, keras, sensasi panas, hiperaktif, fitur mudah tersinggung, ekstrovert, lidah dengan selaput tebal, pulsa nadinya penuh, itu yang bagus adalah apel, jeruk, nanas, jeruk keprok. Untuk mengobati kekosongan, orang kelemahan, orangnya lemah, suaranya tenang, lemah, menggigil, sering lelah dan capek, introvert, lidahnya bengkak, dan nadinya lemah, ceri dan anggur merah. Untuk mengobati panas, wajah merah, haus, akan minum dingin, memburuknya kondisi dan rasa sakit karena panas, tidak merah, denyut nadinya cepat. Nah, itu buah jeruk, kiwi, semangka, nanas, dan apel. Untuk mengobati kekeringan, mulut dan bibir kering, tangan pecah-pecah, selaput lendir kering, itu buah pir, pisang, dan kiwi. Jadi TCM memandangnya seperti itu untuk menciptakan sebuah keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan dasarnya ya keseimbangan yin dan yang. Jadi kalau tidak seimbang, terlalu panas atau terlalu dingin, maka akan terjadi gangguan sakit. Maka akan mulai ada keluhan yang dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada klasifikasi makanan pada kelompok buah-buahan. Ya, pada kelompok buah-buahan. Yang pertama adalah apel. Sifat termalnya netral, rasanya manis dan asam. Ya, selanjutnya organnya lambung, limpa, dan paru. Arahnya ke bawah, unsurnya tanah atau kayu. Efeknya membersihkan panas, mengurangi agitasi, meredakan panas musim panas, menciptakan cairan tubuh, melembabkan paru-paru, dan mengurangi diare, merangsang nafsu makan. Itu efeknya. Metode persiapannya mentah, dimasak sebagai jus, rebusan, sirup, kering sebagai bubuk. Kandungan kalsium, kalium, besi, natrium, fosfor, sulfur, vitamin A, vitamin B1, B2, dan C, niacin, flavonoid, asam malat, asam sitrat, pektin, dan tanin. Indikasi mengobati gejala panas, gelisah, haus, mengikuti konsumsi alkohol yang berlebihan. Obatnya apel mentah.
Kemudian indikasi kekosongan yin, kurang nafsu makan, gangguan pencernaan. Nah, itu dikasih apel. Selanjutnya adalah buah aprikot. Termal alam, sifat termalnya adalah netral ke hangat, rasanya manis asam, organnya lambung dan paru, unsurnya tanah dan kayu. Efeknya melembabkan paru-paru, menghilangkan haus dan meredakan batuk. Metode persiapannya mentah, kering sebagai rebusan atau sirup. Kandungannya sangat tinggi mineral dan elemen besi, kalium, beta karotin, beberapa asam silikat. Tips: karena kandungan zat besi dan efek pemanasannya yang tinggi, aprikot direkomendasikan selama kehamilan. Karena kandungan zat besi kan bagus ya untuk si janin, makanya direkomendasikan untuk hamil. Aprikot. Indikasinya kekosongan yin lambung, haus, mulut kering, makan aprikot segar, panas, dan kekeringan paru-paru dengan qi yang meningkat, batuk, sesak napas, tenggorokan kering, batuk kering dengan daak kental, gejala asma. Nah, itu aprikot mentah atau sirup dari aprikot yang diawetkan dalam madu. Di aprikot buah itu bisa diawetkan di dalam madu. Nah, madunya kita makan mengandung terjadi kita fermentasi dengan madu, madunya mengandung buah apa yang dimiliki pada buah aprikot, dan aprikotnya juga awet, bisa dimakan sebulan kemudian, 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian. Kontraindikasi gejala panas dan diare. Berikutnya adalah pisang. Termal alamnya dingin, rasanya manis, jaringan organnya lambung dan usus besar. Jadi pisang itu diingat-ingat lambung dan usus besar. Arahnya ke bawah, unsurnya tanah. Efeknya membersihkan panas, memperkaya yin, melembabkan dan mendetoksifikasi usus, menciptakan cairan tubuh dan melembabkan lambung. Metode persiapannya mentah atau dikukus. Kandungannya 10 vitamin yang berbeda dan 18 mineral dan elemen. Ya, maksudnya mineral. 18 mineral. Terutama kalium, magnesium, kalsium, tinggi asam pantotenat dan asam folat, mengandung serotonin, hormon suasana hati yang baik. Jadi begitu makan pisang itu terus rasanya senang, enak gitu ya. Dari suasana hatinya enak, baik, tidak gelisah, tidak kemerungsung. Indikasi gangguan panas yang merusak yin terutama yin lambung, haus, tenggorokan kering, gelisah, batuk, kering kronis, tinja kering. Nah, itu makan pisang mentah. Kekeringan di usus kecil dan besar, sembelit, wasir, berdarah, pisang mentah. Jadi bisa juga wasir ya, pisang mentah. Jadi makannya sementara pisang dulu saja. Banyak pisangnya, maksudnya seperti itu. Kontraindikasi dingin dan sindrom kekosongan pada pembengkak tengah. Lah, kalau kelemahan limpa lambung dan dingin di perut, ya hati-hati, tidak diperkenankan. Serta gangguan dahak. Buah selanjutnya adalah ceri. Sifat termalnya hangat, rasanya manis. Jaringan organnya lambung, limpa, hati, dan ginjal. Arahnya ke atas. Unsurnya tanah, efeknya melengkapi pembakar pusat, qi dan darah, suplemen dan melembabkan hati dan limpa, menyebarkan status darah, menghilangkan dingin dan menghilangkan angin lembab. Metode persiapan mentah sebagai rebusan, sirup, dan diawetkan dalam alkohol. Boleh. Cherry, strawberry, mulberry, ya itu semua bisa diawetkan, difermentasi ke dalam madu, dengan syarat madunya madu asli, madu alami, karena mengandung
bakteri baik atau mengandung bio mengandung mikroorganisme baik. Indikasinya adalah kandungannya beta karotin, vitamin B1, B2, B3, C, kalium, kalsium, zat besi, dan asam buah fruktosa. Manis kan? Indikasi kekosongan limpa dan kelemahan limpa, kekosongan enzim lambung dengan gejala kelelahan, kurang nafsu makan, kelelahan, capaian, kulit dan mulutnya kering. Itu rebusan ceri. Kekosongan kelemahan liver dan ginjal, kelemahan dan nyeri pada lutut dan pinggul, kelemahan dan mati rasa pada tungkai. Obat anggur ceri 250 gram sehari selama setengah hari dengan direndam arak brandy bening, minum setengah cangkir setiap hari. Itu yang direndam pakai arak ya. Yang muslim jangan pakai arak, pakainya apa? Madu atau probiotik. Angin lembab, nyeri radang sendi bagian bawah lutut, rematik, asam urat, radang sendi, jus ceri dan anggur ceri obat. Maksudnya anggur ceri, arak ceri arak ceri. Jadi anggur obat itu ya arak maksudnya. Karena arak itu di sana karena arak itu dianggap obat kan seperti itu. Kekosongan atau stagnasi liver dan ginjal dikombinasikan dengan otot, urat, dan tulang yang lemah, kelemahan anggota badan dan mobilitas sendi tetap terbatas. Itu bagus ya untuk konsumsi ceri. Kekosongan darah, vertigo, pusing, pelupa, jantung berdebar, insomnia, gelisah, anemia selama kehamilan, anggur obat yang terbuat dari ceri dan lengkeng. Anggur obat itu ya arak dibikin ceri atau arak dan lengkeng dibikin ceri dan kelengkeng dibikin arak. Nah, itu menjadi arak. Tentu kalau bagi muslim haram. Atau bagaimana? Tinggal direndam pakai madu atau dibikin simbiotik. Dibikin simbiotik itu apa? Diberi probiotik sehingga menjadi simbiotik dan ceri serta lengkengnya bisa dimakan, minumannya juga sehat untuk dikonsumsi. Gangguan dingin terutama pada pasien dengan kecenderungan merasa kedinginan. Kontraindikasi adalah menanding dengan gejala panas yang kuat. Nah, jadi kalau untuk yang sindrom panas yang sangat kuat itu tidak diperkenankan. Karena apa? Karena ceri itu sifatnya hangat, meskipun buah itu berunsur yin, tapi di situ tetap di dalam yin ada yang, ternyata di buah sendiri ada yang sifatnya hangat, panas, dingin, sejuk, nah seperti itu. TCM itu seperti itu. Jadi prinsip alam juga seperti itu. Kemudian buah selanjutnya adalah jeruk bali. Sifat termal alamnya sejuk ke dingin, kulitnya hangat tapi rasanya manis dan asam, kulitnya manis pahit. Jaringan organnya lambung, paru, kulit, lambung, jaringan organnya lambung, paru. Kalau kulitnya lambung, ginjal dan kandung kemih. Arahnya ke bawah, unsurnya tanah, efeknya menciptakan cairan tubuh, menghilangkan rasa haus, kulitnya mengubah dahak, menurunkan qi dan menyebarkan penghalang pencernaan, menyebarkan sumbatan pada pencernaan. Kandungannya vitamin C, beta karotin, potasium dan kalsium. Indikasinya adalah mengobati kekosongan yin lambung seperti gelisah, haus, konsumsi alkohol yang berlebihan. Karena alkohol itu kan panas, jadi peminum alkohol itu lambungnya terjadi peradangan, rusak kan gitu ya. Obatnya apa? Ya tonik yin lambung untuk mengisi yin lambung apa? Buah
jeruk bali atau susu. Tipsnya adalah makan daging jeruk mentah. Kemudian indikasi berikutnya, ci lambung berbalik ke atas, mual, muntah, sakit perut, diare, dan obstruksi pencernaan. Didikan buah utuh termasuk kulit, tambahkan gula atau madu secukupnya. Gunakan hanya buah yang tidak diolah, lebih disukai dari pertanian organik. Gangguan dahak terutama paru-paru, paru-parunya banyak dahak, bronkitis dengan dahak kuning dan kental. Nah, itu grapefruit dengan madu untuk gangguan dahak. Jadi dikasih madu atau direndam madu atau banyak macam lah ya caranya untuk mengkonsumsi. Berikutnya adalah anggur. Sifat termalnya netral, rasanya manis dan asam, jaringan organnya limpa, paru, ginjal, liver. Arahnya ke bawah dan ke atas, bisa ke bawah juga bisa ke atas. Kayu, unsurnya kayu dan tanah, kayu dan tanah. Efeknya suplemen ginjal dan liver. Suplemen C meningkatkan pembentukan darah, menciptakan cairan tubuh dan memperkuat otot, tendon dan tulang serta berefek diuretik. Metode persiapannya mentah seperti jus, rebusan atau diawetkan dalam alkohol. Atau diawetkan di dalam alkohol, atau diawetkan di dalam madu, atau dibuat cuka, minuman probiotik, fermentasi, dan lain sebagainya. Kandungan terutama kaya akan glukosa, berbagai asam buah, kandungan kalium tertinggi dalam buah, besi, tembaga, dan bioflavonoid. Catatan, kismis atau anggur kering memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dan lebih banyak zat besi dan kalsium daripada anggur segar. Nah, sekarang ada yang sudah bisa kita beli kan, itu kismis. Jadi dijadikan cemilan itu bagus, itu sehat. Yang jelas suplemen energi juga membentuk darah. Jadi dia itu tonik C dan tonik darah. Dua-duanya ditonik, makan anggur. Kismis itu suka saya ya, kismis. Indikasi kekosongan liver dan ginjal umum. Kekosongan umum liver dan ginjal yaitu kelemahan dan nyeri pada lutut dan pinggul, gejala rematik dan nyeri sendi yang disebabkan oleh angin lembab dan stagnasi C atau angin dingin juga kadang menyerang. Jadi kalau PPL-nya patogen eksternalnya itu serangan angin lembab, angin dingin itu yang membuat rematik, lututnya nyeri, pinggulnya nyeri lah. Sedangkan secara internalnya PPD atau penyebab penyakit dalamnya itu ya karena kekosongan atau kelemahan liver dan ginjal. Nah, itu TCM itu sampai sedetail itu menjabarkan itu. Nah, biasanya kalau serangan angin itu indikasi daripada penyakit masih akut, masih di luar, masih penyakit akut lah maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah kelemahan organ ini penyakitnya biasanya sudah kronis. Kelemahan dan nyeri pada tulang belakang juga kelemahan umum. Nah, itu anggur obat yang terbuat dari anggur dan ginseng dijadikan arak ya loh. Rendam anggur segar dalam jumlah yang sama sekitar 10 anggur dan akar ginseng direndam dalam 100 ml setengah cangkir brandy selama 2 hingga 4 hari.
minum 20 ml sekitar 2 sendok makan setiap hari. Wah, enak itu. Hangat maksudnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi entah brandy, entah arak, entah apa ya itu kalau di dalam Islam kan haram, tidak boleh. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya dibuat minuman probiotik? Nanti ikuti kelas probiotik saya ya. Jangan lupa ikuti kelas probiotik saya 150.000 untuk saat ini. Itu nanti jenengan bisa tahu probiotik itu apa, bagaimana, kemudian prebiotik itu apa, dan bagaimana selanjutnya simbiotik itu apa sih simbiotik, bagaimana. Nah, itu nanti akan jenengan Bapak Ibu peserta pelatihan semua pelajari di kelas probiotik. Tujuan karena semua ini masih ada hubungannya. Jadi belajar nutrisi, belajar probiotik ya belajar nutrisi TCM. Nah, jadi seperti itulah. Kalau pengen mendapatkan ilmu yang komplit ya ikuti 2 kelas saya ini antara nutrisi TCM dan kelas probiotik. Sedikit mohon maaf promo lewat ya, iklan lewat ini. Jadi mohon bisa dimengerti dan dipahami. Kita sampai ke indikasi selanjutnya adalah kekosongan yin lambung dan yin ginjal, mulut kering, haus, agitasi, kurang nafsu makan dengan kekurangan cairan tubuh. Sirup yang terbuat dari anggur dan madu. Nah, anggur dibikin sirup dicampur dengan madu. Kekosongan qi dan darah, agitasi, pusing, pelupa, keringat malam, jantung berdebar-debar. Nah, jantung berdebar-debar apa? Asterosklerosis, sumbatan jantung, segala macam kalau di dalam medis. Tapi tadi biasanya kekurangan darah, biasanya kekurangan energi, dan mungkin ada sindrom lainnya juga. Tapi yang pada umumnya seperti itu. Nah, ini salah jika pengambilan keputusan ini salah jika tanpa didiagnosa terus dibekam. Nah, kekurangan darah dibekam tambah. Nah, bisa-bisa jantungnya yang tadinya sudah 110 bisa 120, langsung bisa pingsan itu, atau bisa stroke, atau bisa koma. Iya, nggak percaya. Rebusan atau sirup dari kismis. Nah, itu juga boleh, kismis direbus itu aja, nanti airnya diminum ditambah madu, atau bikin sirup, atau kalau udah habis kismisnya dimakan. Nah, itu tidak apa-apa. Anggur kering atau kismis memiliki efek penguatan yang lebih kuat pada ginjal dan hati dan membentuk cukup qi dan darah. Sedangkan anggur segar terutama menghasilkan cairan tubuh. Oke. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, peserta pelatihan yang saya hormati, yang saya sayangi, waduh, sama tekan ngendi yang saya cintai. Jadi dengan sedikit kita belajar nutrisi seperti ini ya, untuk menjadi jantan, untuk menjadi perkasa, gampang. Itu dicemili saja anggur itu, kismis itu cemili. Nanti lama-lama kan jenengan tidak akan merasakan loh tiba-tiba kok bisa seperti raja hutan lah, seperti kuda hitam, kuda Troya atau apa loh, seperti itu. Jadi jangan karena promo diberi penawaran madu strong, probiotik, itu wah ngerogok kocek lagi 150, 200 lagi, dan ternyata enggak begitu amat sih kuatnya. Karena apa ya, kita kan nggak tahu kebutuhan kita, mereka nggak tahu kebutuhan kita nggak tahu, mereka nggak tahu seberapa apa yang kita butuhkan. Nah, kita kan cuma kemakan promo ikan saja lah. Jangan saja setelah belajar nutrisi ya, beli kismis itu di Jakarta Pasar Tanah Abang banyak itu ya gudangnya. Terus di mana lagi, di Pancoran, Glodok,
Jakarta Pusat, oh banyak itu gudangnya, macam-macam. Nah, itu dibeli daripada apa, cemilannya yang enggak itu, jajanan-jajanan zaman anak-anak itu yang bikin rusak pencernaan ya toh. Ya, itu jajannya apa, cemilannya kurma, kismis, ya, kurma sukari, ya, kemudian anggur kismis, anggur kering, wah, kita bisa apa, qi dan darah kita bisa tercukupi. Kalau sedikit agak banyak saja konsumsinya, tiba-tiba kita bisa menjadi Superman, Hulk, begitu. Oke, selanjutnya adalah kiwi. Buah kiwi termal alamnya atau sifat termalnya dingin. Rasanya manis asam, jaringannya organnya adalah lambung, kandung empedu dan ginjal. Arah energinya ke bawah, unsurnya tanah dan kayu. Efeknya membersihkan panas, menciptakan cairan tubuh dan menyelaraskan perut, menurunkan qi perut, serta diuretik. Jadi ya, kalau ada tulisan diuretik ini berarti apa namanya, sering pipis. Karena apa? Membersihkan panas. Panasnya dibuang dari mana? Dibuang lewat pipis. Tidak semata-mata serta-merta panasnya dibuang lewat bekam, tidak seperti itu. Jadi tubuh itu sudah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kondisinya organ kita dalam kondisi normal semua, ya organ bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi karena membersihkan panas kan terus biasanya pipis terus, membersihkan panas dibarengi dengan air putih yang banyak. Nah, itu terus pipis terus nanti. Setelah pipis tiba-tiba ya tidak panas, sudah mulai berkeringat, kan terjadi keseimbangan yin dan yang-nya di dalam tubuhnya, terus berkeringat, bertenaga gitu. Kandungan kaya akan vitamin C sekitar 2 kali lipat dari buah jeruk. Beberapa zat besi, magnesium, dan enzim proteopeptik, actinidin zakonik. Kiwi dipercaya dapat menurunkan efek karsiogenik nitrosamin dalam tubuh serta menurunkan kolesterol dan gliserida. Buah makan kiwi. Ada yang belum pernah makan buah kiwi? Oh, masya Allah, enak sekali, nikmat. Mahal harganya. Saya pernah ya diberi teman, kebetulan kerja di Hong Kong, pas pulang itu saya diberi oleh-oleh buah kiwi dan enak sekali karena sudah kering kan, kering, manisnya menyejukkan seperti manisnya siapa? Seperti manisnya Bunda Korla kali ya. Kebanyakan nonton TikTok ini saya. Enggak ya, kita hanya bercanda. Biar tidak kaku, biar tidak strength dalam belajar mengajarnya. Indikasinya adalah buah kiwi itu indikasinya adalah gejala panas, haus dan kekeringan mulut. Jadi mudah ya kalau punya buah kiwi. Nah, begitu ada anak panas, suruh banyak makan buah kiwi sama madu, sering pipis, sehari lewat insya Allah. Maksudnya sehari sudah reda panasnya, tidak sampai besok bangun pagi-pagi sudah anaknya sudah ngomong, "Mah, Pak, sudah sehat, saya mau sekolah." Haus dan kekeringan mulut, gejala panas, haus dan kekeringan mulut. Mentah atau sebagai rebusan, kupas 2 hingga 3 kiwi dan potong kecil-kecil, tambahkan madu dan mungkin air dan didihkan perlahan. Maksudnya didihkan perlahan itu apinya kecil. Diabetes dan gelisah, ya diabetes ini lihat tip di atas. Maksudnya kiwi itu juga bagus untuk diabetes. Ketidakharmonisan lambung dan qi lambung berbalik ke atas, mual, nafsu makan berkurang. Campur jus kiwi dan jahe. Nah, itu.
Campur jus segar dari 3 kiwi dan sekitar 1 sendok makan jus jahe segar diperas secara terpisah. Minum jus dalam 3 porsi sepanjang hari. Ya. Ternyata banyak cara ya dalam mengobati. Kita selalu ketemu dengan yang namanya mual nafsu makan, kelemahan limpa lambung, udah itu terus berkutat-kutat di situ, sering ya diulang-ulang. Kemungkinan kalau rajin melihat video, hafal mungkin hafalnya kelemahan limpa lambung, nah, sampai hafal seperti itu. Yang dihafal cuma kelemahan limpa lambung saja. Kalau soal kejantanan dan keperkasaan, kelemahan liver dan ginjal, itu udah digaris bawahi. Kalau ada dicetak nih bukunya, materinya dicetak terus dikasih spidol, diingat-ingat. Kesulitan berkemih, buang air kecil dengan gejala panas dan kelembapan, nyeri berkemihnya jarang, sekresi konsermen atau batu atau kristal di saluran kemih, batu ginjal, itu mentah atau sebagai jus boleh. Nah, itu kiwi juga bagus untuk nutrisi kasus gangguan perkemihan, juga salah satunya batu ginjal. Kontraindikasi gangguan dingin lambung dan limpa karena sifat termal alaminya adalah dingin. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan materi berikutnya nanti pada sesi pertemuan selanjutnya.